Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan video pembelajaran Ibu, pelajaran matematika. Di video yang kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, penyederhanakan pecahan. Hari ini dalam video pembelajaran yang ke-6 kita akan mempelajari penggabungan antara penjumlahan dan pengurangan. Kemudian dilanjut materi perkalian dan pembagian pecahan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Langkah-langkahnya adalah dapat dikerjakan mulai dari pecahan paling kiri. Yang kedua, jika jenis pecahan berbeda, samakan dulu jenisnya. Misalnya kalian mau menyamakan ke dalam pecahan biasa dulu, berarti kalian mengubah ke dalam pecahan biasa semuanya. Yang ketiga, untuk pecahan biasa, samakan dulu penyebutnya. Contoh, 2/1/5 ditambah 1/2 dikurang 0,5. Dalam 3 pecahan ini berbeda semua. Yang ini pecahan campuran, pecahan biasa, dan desimal. Jika pecahan yang ketiga ini berbeda, maka kita akan samakan. Kita akan mengubah ke pecahan biasa. 2/1/5 pecahan biasanya adalah 11/5 ditambah 1/2, 0,5 pecahan biasanya adalah 5/10. Jika ketiganya sudah dalam bentuk pecahan yang sama, pecahan biasa, maka langkah kedua adalah cari dulu penyebutnya atau samakan dulu penyebutnya. Kita samakan dulu penyebutnya. Ada 5, ada 2, ada 10. Bilangan yang bisa dibagi ketiga-tiganya adalah bilangan 10. 10 bagi 5, 2. 2 kali 11, 22. Ditambah 10 bagi 2, 5. 5 kali 1, 5. Dikurang 10 bagi 10, 1 kali 5, 5. Jika sudah seperti ini, maka kamu bisa langsung menghitung pembilangnya. 22 ditambah 5, 27. 27 dikurang 5, 22. Maka hasilnya 22/10. Jika kita sederhanakan, jadilah pecahan campuran. 22 bagi 10 dapat 2, sisa 2/10. 2/10 masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. 2-nya tetap 2 bagi 2, 1, per 10 bagi 2, 5. Selanjutnya kita masuk ke poin G, perkalian pecahan. Pertama, perkalian pecahan biasa. Dalam mengerjakannya dengan cara pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Contoh, 3/4 dikali 2/3. 3 dikali 2 per 4 kali 3 sama dengan 3 kali 2, 6 per 4 kali 3, 12. 6/12 masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6, jadi 1/2. Baik, yang kedua, perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran.
Untuk menyelesaikannya dengan cara mengubah masing-masing pecahan campuran menjadi pecahan biasa sebelum mengalikannya. Contoh, 3/2/4 dikali 2/1/3. 3/2/4 kita jadikan pecahan biasa. Berarti 14/4 dikali 2/1/3 dijadikan pecahan biasa menjadi 7/3 sama dengan 14 dikali 7 per 4 dikali 3 sama dengan 14 kali 7 98 per 12. Kita sederhanakan dulu menjadi pecahan campuran. 98 per 12 artinya 98 dibagi 12. Dapat 8, sisa 2 per 12. 2 dan 12 masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 8-nya tetap, 2 bagi 2 1, 12 bagi 2 6. Jadi hasilnya 8 1/6. Baik, yang ketiga kita masuk perkalian desimal. Perkalian pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara bersusun. Banyak angka di belakang koma pada hasil kali sama dengan jumlah banyaknya angka di belakang koma pada masing-masing pecahan desimal yang dikalikan. Contoh, perhatikan baik-baik ya. 4,13 dikali 2,5. Kita dengan cara bersusun ke bawah. 4,13 dikali 2,5. Jika perkalian desimal, letak koma dengan koma tidak harus jajar. Perkalian desimal kuncinya hanya satu. Kalian harus sudah menghafal perkalian 1 sampai 10. Sekarang kita kalikan masing-masing. 3 kali 5, 15. Yang ditulis satuannya 5. Satunya kita simpan. 5 dikali 1 tambah 1. 5 tambah 1, 6. Karena yang disimpan sudah kita pakai, maka kita silang. 5 dikali 4, 20. Bagian atas sudah kita kali semua dengan angka 5 yang di bawah. Sekarang bagian atas kita kalikan angka 2 yang di bawah. Tidak perlu dikasih koma dulu ya. Perhatikan lagi langkah keduanya. Ini langkah pertama. 2 kali 3, 6. Kita taruh sejajar dengan angka 2. 6. Tidak di sini ya, tapi di sini. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 4, 8. Jika sudah selesai semua, kita jumlahkan. 5, 6 tambah 6, 12, simpan 1. 1 tambah 0 tambah 2, 3. 2 tambah 8, 10. Sekarang kita penempatan komanya. Kita lihat, angka 4,13 di belakang komanya ada 2. 2,5 angkanya ada 1 di belakang koma. Berarti 2 ditambah 1 ada 3. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, koma. Jadi 4,13 dikali 2,5 hasilnya 10,325. Selanjutnya kita masuk perkalian persen. Perkalian persen dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu mengubah bentuk persen menjadi per 100. Yang kedua, kalikan kedua pecahan tersebut. Contoh, 5% dikali 12%. Perhatikan ya, 5% jika dijadikan pecahan biasa atau dijadikan per 100 adalah 5 per 100 dikali 12 per 100. Perkalian pecahan biasa itu
5 dikali 12, 60 per 100 dikali 100, 10.000. Jika pecahannya besar, maka bisa kita sederhanakan. Lihat angka 0, yang di atas ada 1, yang di bawah ada 4. Karena ada 1, maka bisa kita coret. Dengan syarat yang di bawah juga harus dicoret 1. Jadi tinggal 6 per 1000. 6 per 1000 masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. 6 dibagi 2, 3 per 10 dibagi 2, 5. Nolnya masih sisa 2. Maka 5% dikali 12% sama dengan 3 per 500. Oke, kita masuk materi berikutnya, pembagian pecahan. Pembagian pecahan biasa. Penyelesaiannya mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Pecahan kedua ditukar posisi pembilang jadi penyebut. Penyebut jadi pembilang. Contoh, 3 per 5 dibagi 2 per 4. 3 per 5 tetap 3 per 5. Tanda bagi kita ubah menjadi kali. Pecahan yang kedua kita ubah posisinya. 2 per 4 menjadi 4 per 2. Sama dengan 3 dikali 4, 12 per 5 kali 2, 10. Masih bisa kita sederhanakan menjadi 12 bagi 10, 1, sisa 2 per 10. Sekarang kita masuk pembagian desimal dengan desimal. Caranya, pertama jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa, kemudian ganti tanda bagi menjadi kali. Yang ketiga, ubah posisi pecahan kedua. Contoh, 3,5 dibagi 1,4 sama dengan 3,5. Pecahan biasanya adalah 35 per 10 dibagi 1,4 menjadi 14 per 10. Ubah bentuk bagi menjadi kali. 35 per 10 dikali, ganti posisi 10 per 14. Kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 35 dikali 10, 350 per 10 kali 14, 140. Ingat, kalau pembagi, jika ada 0, dan jumlahnya sama, maka kita bisa coret. Jadi, hasilnya adalah 35 per 14. Jika dalam bentuk desimal berarti 35 dibagi 14, hasilnya 2,5. Selanjutnya, pembagian dalam berbagai bentuk pecahan. Contohnya, bilangan bulat dibagi pecahan biasa. Maka, bilangan bulat ini kita jadikan pecahan biasa. 6 dibagi 1 per 5. 6 itu, jika kita jadikan pecahan biasa supaya ada penyebutnya, berarti 6 per 1. Kita tambahkan per 1 ya. Dibagi 1 per 5. Sama dengan ubah tanda bagi menjadi kali. 6 per 1 dikali 5 per 1 sama dengan 6 kali 5, 30, 1 kali 1, 1. Sama dengan 30 bagi 1, 30. Selanjutnya, Ibu mau ambil contoh 80% dibagi 16. 80, maka kita langsung saja ya. 80 dibagi 16, persennya di luar. Sama dengan 80 bagi 16 yaitu 5.
persennya kita taruh di sini. Maka 80% dibagi 16 sama dengan 5%. Demikianlah pembahasan yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa memahami tentang perkalian, pembagian, dan pecahan lainnya. Kesimpulannya adalah kalian harus hafal perkaliannya ya. Kesimpulan yang kedua, untuk mengerjakan pembagian pecahan itu hanya merubah pecahan yang kedua, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi kali ini, kerjakan soal-soal yang telah Ibu tentukan berikut. Baiklah, sebelum Ibu akhiri pembahasan dalam video pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.